aja gua kaget sih pas lihat ternyata 0% doang orang yang benar di sini. Nah, kebanyakan jawabnya tuh yang bagian ini. Jika pejabat melakukan korupsi, maka akan merugikan negara. Kebanyakan jawab yang ini. Padahal ini salah, sorry banget ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari mencari tahu operator logikanya. Pertama, kita harus cari tahu nih operator logikanya apa. Oh, ternyata jika dan maka. Yang berarti P. Jika P terjadi, maka Q akan terjadi. P berjanji ke Q. Jika misalnya P terpenuhi janjinya Q juga akan terjadi kayak gitu. Nah, kita lihat nih, ternyata soalnya itu implikasi. Nah, ini namanya implikasi, guys. Nah, ini namanya implikasi ya. Nah, implikasinya tuh berantai. Jadi P terus Q. Nah, ternyata si Q juga di bawah nyambung lagi. Q jadi R. Sudah R jadi S. Ya kan, jadi S jadi T tuh. Nyambung tuh. Ada satu, dua, tiga, ya kan, banyak banget. Nah, kita asumsikan, ya kan, kita gak usah baca semua ini, guys, sebenarnya. Karena kita lihat pola-polanya itu semuanya itu implikasi, maka sebenarnya untuk mencari kesimpulan, kita lihat dulu dari premis awal ke premis akhir. Nah, seperti ini. Jadi untuk menentukan kesimpulannya tuh kita tinggal lihat aja ini. Jika pejabat melakukan korupsi, nah ini terakhir, maka negara stabil. Kok nggak logis emang? Kita harus ikut di aturan dari si teks tersebut, guys. Meski nggak logis, ya kan? Karena premis ini kan pakainya logika logis ya kan, bukan logika empiris. Apa itu logika logis? Logika logis itu adalah logika yang berdasarkan aturan atau cara main si teks tersebut, tidak terpaku di dalam fakta atau kenyataan. Nah, sedangkan empiris itu kenyataan atau real kayak gitu ya, guys ya. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah ya, jika pejabat melakukan korupsi, maka negara stabil. Oke, soal nomor 2 ini banyak orang yang nggak paham ya. Jadi soal ini tuh disebut sebagai cryptography. Gimana ya nulisnya lupa. Jadi cryptography itu kita mencari angka dari si variabel ini. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa ketebak nih, ya kan? Sebenarnya gampang. Kalian tuh harus lihat dari si jawaban di sini. Kita lihat hasilnya adalah ada 204, 424, 224, dan 404. Nah, di sini kan KK ya kan, depannya tuh K, belakangnya K. Otomatis depan dan belakang itu angkanya harus sama. Kenapa? Karena mereka kan sama variabel. Berarti kalau kita di sini kebanyakan soal itu adalah angka 4 yang mirip ya kan. 4 4 tuh. Kalau ini kan 2 4 salah pasti. Jadi si K udah pasti 4. Nah, kita isi dulu sini. IBB dengan BUI UI sama dengan 4 cos 4 4. Nah, sekarang kita bikin logikanya, ya kan? Kira-kira gimana nih? Misalnya di sini. Nah, kita lihat di sini ada pola lagi nih. Ternyata BI dan BI sorry. Depannya itu IB dan belakangnya itu BI. Jadi antara dua ini pasti hasilnya 4 dan mirip. Tadi kita mikir dulu, guys. Misalnya ininya tuh kita ambil deh. B-nya 2, I-nya 2 lah. Nggak bisa ya, sorry. Nggak bisa, guys. Kenapa? Karena kan mereka beda variabel. Nah, si 2 ini harus di variabel satu aja, misal B-nya 2. Nah, si I itu udah gak boleh 2 lagi, karena kan udah dipakai. Si 2 ini pakai si B. Dipakai sama si B. Kita ganti. Misalnya nih, mungkin B-nya 3 kali ya. B-nya 3, I-nya 1. Berarti 3
Artinya di mana ya? Oh ini, 31, 13. Tinggal tengahnya nih belum nih. BU, B itu kan 3, ya kan? U-nya berapa kita di sini? Ya, seperti yang kalian lihat, itu sebenarnya salah soal sih. Ini terusnya 0 di sini. Jawabannya tuh 434, tapi di sini malah ya nggak ada. Jadi kita jawab aja yang mendekati ya guys ya, ini jawabannya. Oke, untuk soal ketiga, kita lihat nih. Jika Galing galak, maka Icat belajar. Jika Icat belajar, maka Tian senang. Icat tidak belajar, kesimpulannya. Nah, ini tuh kita lihat lagi nih operator logikanya apa. Oh, ternyata operator logikanya tuh P jadi Q. Jika P terpenuhi, maka Q terjadi, ya kan? Atau ini tuh operator yang namanya implikasi. Kan operator tuh ada 4 ya. Ada yang namanya konjungsi. Konjungsi itu dan atau apa ya? Ya dan disjungsi itu atau, implikasi itu jika maka, dan diimplikasi itu jika dan hanya jika. Nah, di sini jika ya guys ya. Jika Galing galak berarti P, maka Icat belajar V ya. Jika Icat belajar, maka Tian senang R. Nah, jadi kayak gini nih bentuknya. Icat tidak belajar. Bentar ya, kita ini dulu. P, Q, R. Nah, ternyata si Icat gak belajar. Kayak gimana nih? Gitu kan. Karena rumusnya gini. Jika P terjadi, maka Q tidak terjadi. Nah, ternyata si Q ini tidak terjadi. Kira-kira menurut kalian gimana si P ini? Ya kan? Kita lihat dulu di sini. Nah, jadi ada 2 kan. Nah, dia tuh termasuk kedua hubungan. Jadi kita akan cari dulu yang PQ-nya dulu, guys. Jika Q-nya tidak ada atau equivalent, nah ada si P. Nah, kayak gimana nih kesimpulannya? Ya kan? Jika Galing galak, maka Icat belajar. Icat tuh nggak belajar. Maka si P ini, si Gilang, Gilang lagi Galing, bakal gimana? Ya jelas tentu. Karena P janjinya itu Ki, ya kan? Nah, kalau misalnya si Ki-nya itu equivalent atau tidak terpenuhi atau tidak, ini nih, tidak belajar lah. Kan gini ya, P janjinya tuh bakal Ki. Nah, si Acit belajar. Tapi kan si Acit tidak belajar atau equivalent tentunya. Kenapa? Karena si P-nya equivalent atau si Gilangnya tidak galak. Kayak gitu. Nah, jadi gampang sebenarnya. Kalau Ki-nya equivalent, tentu si Gilang atau si Galing equivalent juga, otomatis si Galing itu tidak galak. Nah, terus kita ambil lagi Ki R. Ini belum ya. Nah, si Ki ini enggak. Si R-nya gimana? Ya kan, si Tian. Jawabannya ya ini bisa aja benar. Nggak equivalent lagi, nggak kayak yang sebelumnya. Ini bisa aja benar. Pusing-pusing kayak gini. Jadi gini, kalau misalnya, ambil contoh nih, jika aku belajar, aku akan mendapatkan nilai bagus. Jika aku mendapatkan nilai bagus, aku dibeliin permen kayak gitu. Misalnya nih, aku belajar, jika aku belajar, maka aku bakal dapat nilai bagus. Nah, aku gak dapat nilai bagus. Kenapa? Karena si P-nya enggak. Aku nggak belajar kayak gitu. Jadi jika misalnya sini enggak, otomatis ini juga enggak kayak gitu. Nah, ternyata Q-nya, jika aku mendapatkan nilai bagus, aku dibelikan permen. Ternyata aku kan gak dapat nilai bagus, bakal dibeli permen enggak? Jawabannya tetap bakal. Kenapa? Bisa aja dari misalnya gara-gara aku juga masuk olimpiade dibeliin permen, atau misalnya lulus universitas dibeliin permen, kayak gitu. Jadi
logika itu apa ya, ada blind spotnya. Makanya hati-hati kalau misalnya jika dan maka ini. Nah kalau misalnya sini gak ada, bisa aja ini ada kayak gitu, ngerti gak sih? Ya bisa aja, karena kenapa? Karena blind spot. Masalahnya kita gak bisa mencari kesimpulan. Makanya jawabannya tuh si Tian gak senang tapi gak ada, ya kan? Jadi jawabannya tuh ini, Galing tidak kalak. Gak ada tuh, dan Tian senang gak ada. Karena emang tidak dapat disimpulkan. Oke, soal nomor 4. Boim dan Vio akan menjual onde-onde tahu. Onde-onde tahu. Onde-onde atau tahu. Vio akan menjual tahu. Apakah pernyataan tersebut valid? Jadi kayak gini guys. Jadi ini tuh menanyakan kira-kira pernyataan itu bener gak secara operator logika. Ya kan? Boim dan Vio akan menjual onde-onde atau tahu. Nah itu sebenarnya operator logika lebih dari satu. Perhatiin dulu nih, operator logikanya apa? Di depan, di sini, itu ada dan operator logikanya. Dan di sini ada atau. Berarti di dalam satu kalimat ini ada dua apa operator logika. P dan Q. Setelah itu P atau Q. Jangan deh, R atau S. Nah, disimpulin, Vio akan menjual tahu. Bener gak? Kita lihat dulu dari syarat antara kedua operator ini. P dan Q. Jika P-nya ada, Q-nya ada, jawabannya benar gak? Benar. Misalnya, aku apa ya? Aku perlu apa ya, bentar ya. Kita cari dulu. Duh, gak punya contoh lagi. Nah, pokoknya gini lah. Oke, yang udah-udah dulu aja. Agar ibuku senang, aku perlu membereskan meja dan menyapu. Aku membereskan meja dan menyapu. Ibuku senang gak? Senang. Jika aku hanya membereskan meja tanpa menyapu, ibuku senang nggak? Enggak. Karena dan dua-duanya harus ikutan. Sebaliknya, ya nggak juga logikanya. Ini juga apalagi. Nah, selanjutnya ini yang atau. Atau itu salah satu syaratnya tuh salah satu aja harus terpenuhi atau keduanya. Misal, aku untuk lolos ke ITB, aku perlu lewat jalur SNBP dan SNBT ya kan. Ternyata aku lulus di keduanya, aku bakal lulus ITB gak lolos? Bakal lolos. Ternyata aku lulusnya di SNBT doang, lolos gak? Lolos. Ternyata aku lulusnya di SNBP, lolos juga. Aku gak lulus keduanya ya enggak. Nah, kita di sini Boim dan Pio akan menjual onde-onde tahu. Vio akan menjual tahu. Nah, cacatnya di sini. Vio. Ada kan syarat dari dan nah, ini perlu dua premis ya kan. Nah, Vio akan menjual tahu. Boimnya gak ada. Menjual onde-onde atau tahu. Nah, ini atau kan butuhnya salah satu doang kan. Jadi ya udah gak apa-apa, ini benar. Yang ini benar. Tapi si Pio-nya salah. Kenapa? Karena Boimnya gak ikutan. Jadi jawabannya itu adalah invalid. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 5. Soal perbandingan. Peserta UTS Cianjur dengan perbandingan perwakilan fisika, MTK, dan ekonomi adalah 3:2:5. Jika jumlah pesertanya ditambah menjadi 30 orang, maka jumlah peserta perwakilan OSN fisika adalah, ya kan? Nah, kita tulis ini fisika, ini MTK, ini ekonomi, ini jumlah. Nah, kalau misal kita hitung dari jumlah ini, kita jumlahin dulu, ini 10 kan. Nah, 10 kali berapa yang agar hasilnya 30 dikali 3. Otomatis sebelah sini juga harus dikali 3 semua ya kan? Dikali 3.
3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 5 kali 3 15. Totalnya 50, 30 gak? 15 tambah 6, 21 tambah 9, 30. Oke. Yang ditanya tuh jumlah perwakilan dosen fisika. Berarti ini jawabannya adalah 9.